Halo hai teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arnel Fridolin dari kelas 10 bahasa. Nah, kalian pasti tahu kan asal-usul mulanya terbentuknya bumi? Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta terjadi karena ledakan besar atau biasa disebut dengan Big Bang. Wow. Hasil lontaran tersebut yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Sejarah terbentuknya Pulau Indonesia. Indonesia memiliki 5 pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia dengan luas 473.481 km persegi. Wow. Asal nama Pulau Sumatera berawal dari kerajaan Samudra atau terletak di pesisir timur Aceh. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Suwarnat Wipa yang artinya Pulau Emas atau Suwarnap Bumi yang artinya Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Yang kedua, Pulau Jawa. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dengan luas 128.297 km persegi. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terluas di dunia. Wow. Pulau Jawa diperkirakan terbentuk pada 60 juta tahun lampau atau saat periode di bumi tengah memasuki zaman pre-tersier. Banyak para ahli meyakini bahwa sedianya Pulau Jawa dulu itu tidak menyatu. Justru bagian barat Pulau Jawa menyatu dengan Pulau Sumatera sebagian paparan Sunda, dan bagian timurnya menyatu dengan daratan Australia. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur atau sekira 145 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Tahukah kalian, bagian timur Pulau Jawa terbentuk dari pecahan benua Australia. Pulau ini sudah terbentuk akibat peristiwa vulkanik dan tektonik akibat tumpukan dua lempeng besar, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Asal-usul nama Kalimantan tidak begitu jelas. Sebutan Kalimantan digunakan di Sarawak untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kalimantan atau Klemanta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Kalamantana, yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau membakar. Tahukah kalian, Pulau Kalimantan adalah pulau ketiga terbesar di dunia dengan luas 743.330 km persegi.
Pulau Kalimantan terbentuk dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi sesuai teori plate tektonik yang menyebutkan bahwa dahulu seluruh daratan di bumi ini adalah satu daratan yang luas. Sekitar tahun 400, Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupah atau peninggalan kerajaan dari Kutai. Jadi, apa sih teori tektonik itu? Teori itu merujuk bahwa dahulu kala di bumi hanya ada satu daratan yang begitu luas bernama Pangaea atau Pangea. Seiring bergulirnya zaman, terjadi aktivitas tektonik yang memecah benua luas itu jadi dua daratan atau benua lagi, yakni Laurasia di utara dan Gondwanaland di selatan. Kalau mau mengintip terbentuknya secara ilmiah lagi, beginilah ceritanya. Pulau Kalimantan itu bagian dari lempeng mikro Sunda, lempeng yang berasal dari fragmen lempeng Eurasia yang pada 40-50 juta tahun yang lalu bertumbuhkan dengan lempeng Hindia. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dengan luas 180.681 km persegi. Profesor John A. Katilih, ahli geologi Indonesia yang merumuskan geomorfologi Pulau Sulawesi, bahwa terjadinya Sulawesi akibat tabrakan dua pulau atau Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu. Yang pertama skema Eosen atau 65 sampai 40 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan Pulau Sulawesi yang unik telah melalui proses yang juga unik, yaitu hasil akhir dari sebuah kejadian apapun benua yang diawali 65 juta tahun yang lalu. Yang kedua skema Miosen atau berkisar antara 40 sampai 20 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, pergerakan lempeng ke arah barat disertai dengan persesaran yang menyebabkan mulai terjadi perubahan ekstrim bentuk daratan. Sebuah proses yang lebih kuat dibandingkan apa yang terjadi di kedua ujung atas dan di bawahnya. Proses tektonik berlangsung kuat di daerah yang tertekuk itu sehingga menyebabkan pencampur adukan jenis batuan yang berasal dari lingkungan pengendapan yang berbeda. Yang ketiga Pliosen atau berkisar antara 15 sampai 6 juta tahun yang lalu. Hingga zaman ini, proses penumbukan kedua daratan itu terus berlangsung. Bahkan apapun hasil tumbukan terus bergerak hingga mendekat ke daratan Kalimantan lalu berhenti di sana. Yang keempat, Pleistocene atau berkisar antara 4 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai berlangsung fenomena baru, yaitu proses pemekaran dasar samudra di laut antara Kalimantan dan Sulawesi atau sekarang dikenal dengan Selat Makassar. Jadi simpulannya bahwa Pulau Sulawesi terbentuk dari proses endogen. Proses endogen yaitu proses yang terjadi karena adanya pengangkatan dari dalam perut bumi. Pulau Papua menjadi pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Luas Pulau Papua tercatat mencapai 786.000 km persegi. Namun dari total luasan itu yang menjadi bagian Indonesia hanya sebesar 418.707,7 km persegi, adapun sisanya menjadi bagian dari Papua Nugini.
Dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa awalnya Papua terbentuk dari sedimentasi benua Sahul dan pertumbukan antara lempeng Sunda, Sahul dan Pasifik, sekira 60 juta tahun silam. Bukti pertumbukan itu bisa dilihat dari kontur pulau yang terdapat gugusan pegunungan tengah, Jawa Wijaya, dan Barat. Pulau Papua baru terpisah dari daratan Australia di penghujung zaman es, sekira 15.000 tahun silam. Oleh karenanya keanekaragaman hayati di Papua, tidak berbeda jauh dengan yang ada di Australia dan Pasifik. Beberapa juta tahun kemudian, muncul beberapa jajaran gunung api, akibat adanya proses pergerakan tumbukan, konvergen antara kedua lempeng tadi, sehingga pernah terjadi letusan gunung berapi sangat aktif di sepanjang pegunungan Papua pada Miosen awal sampai Pliosen akhir. Namun, beberapa jutaan tahun kemudian, letusan gunung berapi yang aktif itu, ditutupi oleh es, akibat pencairan es secara besar-besaran pada kedua kutub bumi, yaitu sekitar pada Pleistoin akhir, kira-kira 0,5 juta tahun yang lalu. Sekian dari saya, intinya Pulau Indonesia terbentuk karena adanya pergeseran tanah dari berbagai arah.